Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Kembali bersama Kak Tasya, Kak Karissa, dan Kak Rafael di Banten Kids Revival. Haleluya. Yuk sebelum mulai ibadah, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kalau kami boleh sama-sama beribadah. Tuhan, biar Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berbicaralah ya Tuhan buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Yuk sama-sama semuanya bangkit berdiri. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
tetap besar, karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Tema kita adalah restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Siapa jagoan kita? Yesus. Siapa yang paling hebat? Yesus. Siapa yang paling dahsyat? Yesus. Yesus! Yuk sama-sama kita memuji Tuhan ya adik-adik ya. Homilah homimpa, Yesus jagoanku. Homilah homimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Homilah homimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Haleluya. Homilah homimpa, ikutin gerakan kakak. Yesus jagoanku. Homilah homimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Homilah homimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidup. Dia bangkit dari maut. Injak musuhnya, mengalahkan iblis. Kamu
adik-adik ada di rumah masing-masing, tapi kita semua percaya kalau Tuhan ada di manapun kita berada. Amin. Yuk kita mau fokus, kita mau masuk ke hadiratnya Tuhan. Kita mau jumpa sama Tuhan hari ini. Kita mau angkat pujian ini. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu.
Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya coba duduk dulu yang tenang. Kita mau duduk manis, buka telinganya. Dan kita mau fokus dengerin apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Siapa yang mau? Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Wah, puji Tuhan. Coba sekarang kakak mau tanya, siapa yang sudah siap untuk dengerin firman Tuhan hari ini? Oke, kalau udah siap, yuk kakak ajak kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa hari ini. Kalau sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan telinga seperti seorang murid dan biar kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu selama kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kakak juga mau tanya nih hari ini, siapa yang hari ini bersuka cita? Bersuka cita? Wah, kakak lihat banyak nih ya yang bersuka cita. Sama kakak Mone juga hari ini bersuka cita banget. Adik-adik tahu nggak kenapa? Kakak Mone hari ini bersuka cita karena hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari apa adik-adik? Pentakosta. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu hari Pentakosta? Kalau belum tahu, dengerin cerita kakak ya. Tapi kalau udah tahu, nggak apa-apa. Kita mau belajar lagi tentang hari Pentakosta, tentang apa yang Tuhan mau buat kita di hari Pentakosta ini. Amin. Nah, adik-adik, jadi waktu itu seperti cerita yang minggu lalu, Tuhan Yesus itu setelah dia bangkit pada hari ketiga, dia itu naik ke sorga setelah 40 hari kebangkitannya. Tapi adik-adik sebelum dia naik ke sorga, Tuhan Yesus itu pernah berkata sama murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang begini, murid-muridku, nanti kalian akan menerima janji Bapa. Janji Bapa apa sih, Kak? Janji Bapa yang Tuhan Yesus maksud itu adalah baptisan dan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Nah, adik-adik, tapi waktu itu murid-murid itu belum mengerti apa sih itu Roh Kudus, apa itu baptisan Roh Kudus, apa itu pencurahan Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus waktu itu belum mengerti. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus bilang di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Walaupun murid-murid ini gak ngerti, murid-murid ini bingung, tapi tahu gak adik-adik, mereka ini rindu untuk terima janji Bapa itu. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga juga pernah bilang sama murid-muridnya, nanti kalian jangan tinggalkan Yerusalem ya. Kalian nantikan janji Bapa itu, pencurahan Roh Kudus itu di Yerusalem. Nah, maka dari itu setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid ini langsung bergegas pergi kembali ke Yerusalem. Kenapa? Karena mereka taat, karena mereka rindu, mereka mau terima janji Bapa itu. Akhirnya mereka naik ke satu kamar loteng yang dimana mereka itu menumpang di sana. Tempatnya ada di Yerusalem. Di kamar loteng itu adik-adik kira-kira orangnya itu ada banyak. Di situ semuanya murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Ada sekitar 120 murid-murid Tuhan Yesus yang waktu itu menantikan pencurahan Roh Kudus di kamar loteng di Yerusalem. Wow, keren banget ya. Ada 120 murid loh. Mereka berkumpul bersama-sama di kamar loteng itu. Tapi adik-adik, mereka bukan cuman berkumpul. Mereka berkumpul bukan untuk ngobrol, main, seru-seruan. Bukan. Tahu gak, murid-murid Tuhan Yesus ini ngapain di kamar loteng?
Ada yang tahu? Ada? Murid-murid ini ya adik-adik, mereka melakukan apa yang menjadi DNA kita loh. DNA kita itu apa? Restorasi Pondok Daud. Yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang suka memuji, menyembah, dan berdoa. Itu yang murid-murid Tuhan Yesus waktu itu lakukan adik-adik. Setiap hari mereka berdoa, mereka memuji, mereka menyembah dengan segenap hati mereka. Mereka tekun, mereka sehati, mereka unity untuk berdoa dan menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan. Dan adik-adik tahu, hari pertama berlangsung, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, sampai hari yang ke-10. Setelah mereka menanti-nantikan itu, tiba-tiba adik-adik terdengar ada suara yang keras sekali. Suaranya Suaranya itu seperti tiupan angin yang sangat keras. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Murid-murid ini tiba-tiba di atas kepala mereka itu hinggap seperti ada lidah-lidah api yang menyala-nyala. Dan seketika itu juga mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang mereka nggak mengerti. Mereka nggak pernah ngomong itu sebelumnya, tapi mereka berkata-kata dalam bahasa itu. Dan itu yang dinamakan bahasa roh. Itu ya adik-adik, waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Dan itu adalah tanda awal seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kakak mau tanya, siapa yang di sini sudah penuh dengan Roh Kudus? Boleh lambaikan tangannya yang sudah bisa berbahasa roh, ada? Wah, puji Tuhan, kakak bersuka cita banget. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu juga, apa sih yang terjadi waktu murid-murid Tuhan Yesus ini dipenuhi dengan Roh Kudus? Ternyata bukan cuma berkata-kata dalam bahasa roh, tapi ternyata sesuatu yang luar biasa juga terjadi waktu itu. Waktu itu di Yerusalem banyak orang dari mana-mana. Ada dari Mesopotamia, ada dari Arab, ada dari Mesir. Kakak nggak bisa sebut satu-satu. Banyak sekali orang-orang yang waktu itu lagi di Yerusalem. Dan mereka mendengar. Mereka tiba-tiba, ada suara apa itu ya? Suara apa ya? Ternyata adik-adik, orang-orang yang berasal dari daerah yang banyak itu, mereka waktu mendengar murid-murid Tuhan Yesus berkata-kata dalam bahasa roh, mereka dengar sesuai dengan bahasa asal mereka masing-masing. Yang dari Arab, loh, aku mendengarkan perbuatan yang dahsyat tentang Tuhan Yesus, tapi dalam bahasa Arab. Yang dari Mesir juga sama, tapi dengan bahasa Mesir. Yang dari Mesopotamia, yang dari Asia juga sama. Mereka dengar itu dan mereka kaget. Ada apa ini? Ada apa ini? Ternyata murid-murid Tuhan Yesus lagi dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Makanya mereka bisa memberitakan firman Tuhan, mereka bisa menceritakan perbuatan Tuhan Yesus yang dahsyat. Dan itu bisa dimengerti sama semua orang yang waktu itu ada di Yerusalem. Bukan cuma itu adik-adik, ada satu rasul yang berdiri dan dia berkhotbah namanya Rasul Petrus. Yang bertobat itu ada 3.000, nolnya ada 3.000 orang, banyak banget yang bertobat dan meminta untuk dibaptis. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus adik-adik, Tuhan tuh perlengkapi kita. Tuhan tuh pakai kita dengan dahsyat. Adik-adik juga mau gak dipakai Tuhan dengan dahsyat? Kak, tapi kan aku masih kecil. Mana mungkin aku bisa penuh dengan Roh Kudus seperti murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Siapa bilang?
anak-anak kecil, anak-anak muda, semuanya bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Tuhan itu pernah dinubuatkan, kita semua ini pernah dinubuatkan dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kalau Tuhan akan mencurahkan rohnya atas semua manusia. Jadi adik-adik yang lagi nonton, yang lagi ibadah hari ini, semuanya bisa banget dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, kita harus jadi murid. Apa adik-adik yang pertama? Jadi murid. Jadi murid itu maksudnya apa, Kak? Jadi murid itu kita mau belajar ikut Tuhan sungguh-sungguh. Setiap hari kita mau belajar untuk enggak sombong, untuk enggak bohong, untuk jujur. Jadi seperti Tuhan Yesus. Ikutin karakternya Tuhan Yesus. Itu. Dan yang kedua adalah punya kerinduan. Kerinduan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan menanti-nantikan Roh Kudus setiap hari. Siapa yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus? Yuk sama-sama yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus, sama-sama angkat tangan, yuk kita mulai sembah Tuhan. Yang sudah bisa berbahasa roh, yuk sama-sama berbahasa roh. Baik adik-adik yang belum bisa bahasa roh, katakan haleluya, haleluya. Bilang haleluya ya keras, haleluya. Bilang Tuhan, yuk sama-sama ikuti kakak Tuhan. Aku rindu hari ini, aku dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Yuk sama-sama bilang lagi Tuhan, aku rindu hari ini, aku dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Yuk adik-adik yang rindu angkat tangan. Tuhan, hambamu berdoa ya Tuhan. Biar di hari Pentakosta ini ya Tuhan, di era Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu buat setiap anak-anak yang sedang menyaksikan ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, biar hadirat-Mu, biar lawatan-Mu, biar pengurapan-Mu turun di rumah-rumah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya kami sudah diperlengkapi dengan kuasa-Mu. Yuk adik-adik sekali lagi ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang kami terima hari ini. Ajar kami untuk terus jadi muridnya Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan sudah berdoa sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, setelah mendengar firman Tuhan, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, ayo kita ulangi lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah. Nah teman-teman, coba yang sudah bisa minta bantuan papa dan mama di videoin. Setelah itu baru diupload di Instagram. Tapi jangan lupa di tag @BKR-Modernland. Oke? Oke deh, sampai jumpa ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Damailah Indonesiaku. Bera 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 bera
Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kau lindungi bangsa kami, Kau selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Kau jauhkan bangsa kami dari segala roh-roh jahat yang ada. Kami patahkan roh-roh jahat yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati juga ke pemerintahan di bangsa kami ya Tuhan, dari yang tertinggi hingga terendah. Kau berkati Presiden kami, Pak Joko Widodo, dan Wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Kau berkati juga jajaran menteri yang ada ya Tuhan. Kau lindungi setiap mereka ya Tuhan. Kau berikan mereka hikmat supaya bisa memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang lebih maju ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk kebangkitan generasi Yeremia di era Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan. Kau selamatkan jiwa-jiwa ya Tuhan yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kau lawat setiap mereka ya Tuhan. Anak-anak muda yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, Kau selamatkan setiap mereka ya Tuhan yang masih terikat dengan dosa ya Tuhan. Kau selamatkan ya Tuhan, Kau tutup bungkus mereka ya Tuhan. Kiranya penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini, atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa seperti Yabes bersama. Yuk anak-anak, semua angkat tanganmu yuk. Kita mau terima berkat Tuhan ya. Biarlah berkat daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.